Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Brian Howard. Kali ini saya akan jawab lagi pertanyaan yang ada di kolom komentar. Nah, ini kan kebetulan udah mulai masuk bulan Desember ya. Nah, nanti kan udah kita berangkat Indonesia Open. Nah, jadi nanti kalau ada yang teman-teman yang berangkat ke Indonesia Open ya kita ketemu di sana ya. Lalu satu hal yang perlu saya sampaikan adalah ketika nanti Indonesia Open mungkin ini adalah video terakhir ya. Jadi mungkin nanti setelah dari Indonesia Open, pulang dari Indonesia Open baru kita buat lagi mungkin untuk ke akhir tahun satu lagi ya videonya. Jadi video terakhir ada dua, satu yang ini yaitu tayang di hari Sabtu ini. Lalu satu lagi nanti terakhir ada di mungkin setelah Indonesia Open kita buat satu lagi ya. Jadi untuk rangkum lah ya kira-kira ya. Nah, jadi teman-teman yang bertanya juga satu hal, jangan lupa subscribe dulu supaya apa? Saya tidak ketinggalan pertanyaannya di bawah-bawah itu ya. Oke. Jadi saya langsung mulai pertanyaan pertama. Hari ini ada lumayan banyak pertanyaan nih. Malam coach, anak saya cewek umur 10 tahun. Gimana cara naikin power anak-anak dan speed renangnya? Dan untuk stroke-nya seperti gak ada powernya. By the way, anak saya renang untuk semua gaya. Mohon petunjuknya. Nah, kalau namanya Putri 10 tahun kan kita belum kasih yang namanya latihan fisik terlalu berat. Latihan darat juga tidak kasih terlalu berat. Dan Putri 11 tahun kan baru mulai yang namanya latihan masuk ke program yang benar-benar belajar untuk berlatih gitu ya, untuk berlatih program. Nah, kalau misalnya anak yang kecil power dan speednya belum ada itu wajar. Nah, 10 tahun Putri kita nggak bisa berharap terlalu banyak ya, kita masih perlu mereka bertumbuh ya. Tetapi kalau memang mau latihan power and speed itu ada set yang namanya set power, itu ada power set ya, yaitu pakai namanya cord ya, ada itu power cord ya, terus kita latihan ada lompat, ada yang namanya sprint ya, lalu habis itu ada parasut ya. Nah, itu namanya resistance speed ya. Nah, itu juga power, salah satu untuk melatih power juga. Nah, kalau untuk speednya sendiri ya saya sudah sering buat di post di community ya. Speed set yang saya kerjakan itu boleh digunakan ya. Nah, salah satunya adalah 6x25 atau 8x25 sprint, setiapnya 30 detik, 35 detik ya, tergantung dari base time-nya anak-anak. Contoh kalau biasanya saya ngambil dari base time 50 meter, kalau base time 50 meternya dia 30 detik berarti 25-nya kan bagi 2 kan jadi 15. Nah, jadi dia harus berenang 8x25 itu 15 ya. Jadi itu caranya untuk meningkatkan speednya. Dan kalau power itu salah satu juga ada set parasut ya, itu juga bisa meningkatkan power ya pada saat speed set. Kalau renang untuk semua gaya itu bagus ya, menurut saya sih. Kalau boleh saya sarankan itu 4 gaya ya. Drill juga tetap dikerjakan 4 gaya supaya apa? Anak ini semakin paham dan semakin benar dan semakin bagus untuk tekniknya. Karena untuk memperbaiki teknik itu harus menggunakan drill ya. Oke. Berikut pertanyaan yang kedua. Nih ya. Nah, pertanyaan yang kedua ini, selamat siang coach, izin bertanya, anak saya umur 8 tahun untuk gaya bebas 25 meter limitnya 18 detik, tapi kalau 50 meter 40 detik, berarti 18 kali 2 kan harusnya 36 ya, jadi di 50 meternya 40 detik. Ini masalahnya 10 meter terakhir speednya menurun coach, dan masalahnya di tangan, masalahnya ada di tangan coach, karena kalau kaki bebas 25 meter 13 detik. Mohon solusinya. Kaki bebas 25 meter 13 detik. Ini kenceng loh ya. Bener gak ini informasinya? Ya.
anak umur 8 tahun loh ya, kaki tendang 13 detik, sedangkan berenang aja 18 detik ya. Oke lah kita katakan benar informasi ini ya. Nah, teman-teman juga harus pikirkan ya, anak kecil umur 8 tahun itu tidak usah speed dulu. Yang perlu diperbaiki adalah teknik berenangnya ya. Wajar kalau tangannya masih lemah dan speednya menurun ketika 10 meter terakhir, itu wajar banget gitu loh. Dan tidak ada patokan waktu yang harus dia dapat berapa ya. Contohnya tadi Bapak hitungkan adalah 25 meternya adalah 18 detik. Itu kenceng loh ya, anak umur 8 tahun loh ya. Kalau menurut saya sih ini udah termasuk kategori kenceng gitu loh ya. Kalau bisa nggak usah terlalu fokus juga, mesti harus sprint 18 detik ataupun 50 meternya di bawah 40 detik ya. Drill dulu yang benar, tekniknya dulu yang benar ya. Sprint boleh, tapi dengan teknik yang benar. Kalau sprint dengan teknik yang beracak, akhirnya nanti terbentuk nanti ketika umur 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun, nanti akhirnya kebentuk jadi beracak gitu loh. Jadi teknik sprint itu harus hati-hati sekali. Jangan ketika sprint oke lah saya katakan saya setuju sama Bapak. Sprint kita paksa. Ketika nanti dia mau berenang panjang jadi salah struknya semua. Ya. Jadi saya sarankan sih kalau bisa di drill ya. Tekniknya yang benar dulu, baru kita lihat ke waktunya gitu loh. Ya kalau hanya Bapak mau lihat 50 meter itu gampang banget ya. Tinggal Bapak latih aja terus sprintnya ya. Tapi tekniknya harus benar gitu loh ya. Katakanlah Bapak tidak mau latih anak ini untuk jarak panjang ataupun drill. Oke, tapi minimal sprintnya harus benar tekniknya ya. Jadi saya tidak sarankan kalau sprint dengan teknik yang beracak-acak gitu, nanti akhirnya anak ini juga satu merugikan anak ini ya. Ketika dia udah dewasa, Bapak mau jadikan apa gitu loh. Dan umur 8 tahun gitu loh. Tidak usah pikirkan sprint dulu. Saya sendiri ya, saya selalu bilang ke anak-anak, banyak contoh anak-anak yang saya pegang ya, karena saya udah ngelatih 8 tahun ya, ini udah masuk ke 9 tahun. Banyak anak-anak yang datang dia maunya fokus di sprint. Saya bilang sama orang tuanya, sprint apa? Mau buat anak ini 8 tahun langsung bisa rekor nasional? Tidak pernah sejarahnya seperti itu gitu loh ya. Bapak mau buat 5 tahun ke depan anak ini rekor nasional? Tidak bisa juga gitu loh, tidak ada sejarahnya gitu loh. Dan setelah 5 tahun dia mau bosen gitu loh ya, kan gitu ya. Dan sudah ada kesalahan di dulu atlet saya juga sama ya, orang tuanya antusias gitu loh. Wah 50 meter dia selalu juaranya ya. Karena apa? Bangun kolam sendiri, latihan sendiri tanpa sepengetahuan saya juga gitu loh. Jadi ketika kesini, ketika dikasih jarak panjang kecapean gitu loh ya. Karena apa? Anak umur 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, apa yang mau diharapkan gitu loh ya. Itu yang saya selalu dengar dari coaching klinik ASKA 1, ASKA 2, ASKA 3 ya. Lalu FINA 1 level 2, PRSI A, CBA ya. Itu mulai dari pelatih nasional sampai ke pelatih tingkat udah sekali berdunia lah ya, maksudnya tingkat dunia yang selalu memberikan masukan gitu loh. Jadi jangan buru-buru, kita perhatikan jangka panjangnya anak-anak ini. Oke. Berikut adalah ini. Bagi yang sering tanya speed set ya, itu yang saya buat di postan saya. Nah, di itu ada speed set. Coach mau tanya dong, kalau snorkel dan fins orang tua harus beli sendiri atau dari klub yang memfasilitasi? Nah, jawaban saya adalah orang tua ya. Karena apa? Kalau anak ini mau berprestasi, orang tua wajib mau nggak mau harus mendukung. Itu udah seperti misalnya anak ini, Bapak lahirkan anak ini, mau nggak mau kan Bapak kasih makan juga kan gitu ya. Sama halnya dengan di renang ini, ketika Bapak mau minta mereka latihan renang, Bapak berharap dari klub, kecuali klubnya ada memang kayak misalnya nih ya, contoh nih pengalaman saya, kita kan ada fins yang anak-anak pakai ya. Nah, kenapa kita dari klub ada memberikan
bukan memberikan sih, kayak misalnya ada fins yang kita memang udah siapkan misalnya 3 buah gitu. Nah itu bisa dipakai siapa aja gitu loh. Jadi misalnya kalau anak-anak ketinggalan fins kita bisa dipakai. Nah itu lain cerita, kalau itu kan cuma 1, 2 atau 3 gitu loh. Nah tapi kalau anak bapak kan ukurannya beda-beda gitu loh. Nah jadi belilah sesuai ukuran dan beli sendiri gitu ya. Jadi kalau saya sih tidak sarankan kalau klub yang memfasilitasi, ya kalau ada klub yang mau memberikan ya silakan, nggak masalah. Tapi kalau menurut saya sih kalau udah niat ya orang tua fasilitasi lah gitu. Karena kalau mau berharap klub dari klub ya berapa lama lagi kan gitu kan. Nah di sini juga ada yang bertanya, bisa kasih pemahaman cara bacanya nggak coach? Kalau bisa sekalian belajar peruntukannya. Terima kasih coach atas ilmunya. Nih ya, kebetulan speed set yang di sini ya. Nah ini yang speed set yang saya selalu bilang itu dari 2 tahun lalu ya, dari 2 tahun lalu itu saya udah jelaskan 8 kali 25 setiap 30 detik di gaya utama ya, tambah 1 kali 100 easy. Nah speed set 6 kali 25 itu berarti kita berenang 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali, setiapnya 30 detik, berarti istirahat tambah kerja intervalnya 30 detik. MS itu main stroke gaya utama, fast itu cepat ya, berarti kalau cepat itu udah pasti 100%, nggak ada lagi yang 50%, 60% ya. Fast ya fast, cepat ya cepat. 1 kali 100 easy tambah 1 kali 100 easy berarti itu adalah pelan kalau easy, setiap 2 menit tambahkan 1 detik istirahat, 1 menit istirahat. Habis itu kita ulang ronde 1, ronde 2, ronde 3, ronde 4, ronde 5, ronde 6. Nah kebetulan di ronde 1 ini saya tulis 90%, ronde 2 dan 3 95%, ronde 4, 5, 6 adalah 100%. Ini adalah program dari coach Sergio Lopez ya. Kenapa? Karena dia mau anak-anak itu belajar untuk build up speednya gitu loh. Jadi belajar cara berenang 90%, belajar cara berenang 100%, belajar juga cara berenang 95%. Nah, cara hitungnya juga udah saya tulis di situ ya. Jadi kalau 90% itu adalah kita tambahkan 10%. Jadi jangan ngambil 90% totalnya, jadi bingung. Jadi kita harus ngambil 10%. Kalau kita katakan 95% berarti dari base time ditambahkan 5%. Kalau kita pegang 100% berarti adalah 100% persis kayak base time-nya sendiri. Misalnya base time-nya sendiri di 25 meter ya, ataupun ya kita katakan 25 meter adalah 15 detik. Berarti ketika hitung 90% itu adalah 10% dari 15 detik, berarti 1,5. 15 tambah 1,5 16,5 ya. Kalau 95%-nya jadi setengahnya berarti 15,7. Nah, kalau 100%-nya berarti jadi 15 detik. Seperti itu ya. Jadi personal best kita contohkan 15 detik itu kemarin tuh ya. Oke. Pertanyaan berikut. Nah, selamat pagi Kak, mau tanya kalau jarak 50 meter dan 100 meter gaya dada untuk putri usia 11 tahun itu normalnya diselesaikan dalam waktu berapa detik? Ini ya